Hai guys, buat para airdrop hunter saya akan share soal cara untuk mendapatkan airdrop Startnet ini. Apa itu Startnet dan bagaimana cara-cara agar memperbesar kemungkinan kita mendapatkan airdrop Startnet ini, itu yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan gunakan link-link yang ada di deskripsi juga sebagai salah satu cara mendukung channel saya. Sekarang kita akan lihat apa itu Startnet. Startnet sendiri itu adalah layer 2 Ethereum. Jadi Ethereum adalah layer 1-nya, lapisan pertama blockchain, dan Startnet itu adalah lapisan keduanya. Fungsinya untuk mengatasi masalah scaling mainnet Ethereum karena mainnet Ethereum sendiri itu hanya bisa memproses 7 transaksi per detik saja. Jadi membutuhkan layer 2 agar bisa mengatasi masalah scaling untuk menangani jumlah transaksi yang lebih banyak per detiknya. Dia menggunakan teknologi ZK Rollups, Zero Knowledge Rollups, di mana ini bagusnya adalah dia bisa mengamankan privasi kita ketika kita mengirimkan sesuatu atau men-sign a smart contract tertentu. Transaksi-transaksi yang ada di Startnet ini itu akan di-batch, dikumpulkan menjadi satu, dan ketika sudah ada waktunya maka akan diproses di dalam mainnet Ethereum. Security-nya sama seperti Ethereum, tetapi skalabilitasnya itu sangat tinggi dan merupakan masa depan daripada blockchain Ethereum sendiri. Ini kata Vitalik Buterin, founder Ethereum, soal rollup. Salah satunya adalah Startnet. Startnet ada di dalam list rollup yang ada di sini. Arbitrum Optimism, zkSync, dan Startnet. Dimana kalau misalnya diberikan hardware yang cukup, maka bisa memproses 10.000 transaksi per detik ya teman-teman. Dan kata Vitalik juga, ZK Rollups itu adalah endgame daripada blockchain Ethereum, bisa memproses banyak sekali transaksi per detik, sehingga ini yang bisa mendukung terjadinya adopsi massal khusus untuk blockchain Ethereum dan anak-anaknya, yaitu layer 2 ya teman-teman. Salah satunya adalah Startnet sendiri, jadi menurut saya layak untuk kita coba dapatkan airdropnya ya teman-teman, karena teknologi ini adalah teknologi yang paling mutakhir untuk menyelesaikan masalah scalability blockchain. Dan hebatnya lagi adalah Startnet itu sudah bekerja sama dengan Visa juga. Visa memberikan proposal pembayaran otomatis menggunakan layer 2 Ethereum, yaitu Startnet sendiri, di mana Startnet ini juga punya sistem namanya account abstraction. Jadi account abstraction ini adalah upgrade yang membuat wallet smart contract itu bisa disupport di Ethereum. Wallet smart contract ini banyak memberikan benefit atau manfaat kepada user, seperti kita bisa menentukan sistem keamanan kita sendiri dan merecover akun kita kalau misalnya kita kehilangan kuncinya. Wallet smart contract ini adalah salah satu masa depan juga, lebih baik daripada MetaMask dan Trust Wallet. Dan wallet account abstraction yang terbaik setahu saya sejauh ini adalah Argent Wallet, di mana ini saya bahas di video zkSync sebagai salah satu kriteria untuk mendapatkan airdropnya ya teman-teman. Wallet Argent ini tidak menggunakan private key, tidak usah tulis 12 seed phrase yang biasa kita harus lakukan di MetaMask atau di Trust Wallet, tetapi sistemnya berbeda dan ini adalah masa depan daripada wallet sendiri. Teman-teman bisa gunakan link yang ada di bawah untuk mendaftar Argent Wallet, download bisa di App Store dan di Google Play, dan gunakan link saya dan masukkan kodenya. Jadi saya bullish untuk Startnet sendiri karena ada kerjasama yang cukup besar untuk Startnet. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan airdrop Startnet ini, di mana teman-teman harus menggunakan PC atau laptop ya teman-teman, karena kita akan menggunakan dua wallet yang berbeda. Satu adalah wallet biasa seperti MetaMask, jadi kita install dulu extension MetaMask seperti yang ada di sini. Install extension ArgentX. ArgentX yang ada di sini, ini berbeda dengan wallet Argent, dibuat oleh perusahaan yang sama, tetapi walletnya itu berbeda karena wallet Argent yang ini khusus untuk zkSync, sedangkan ArgentX itu khusus untuk Startnet. Dan ketika melakukan airdrop ini, nyamannya itu di PC atau laptop karena butuh MetaMask dan ArgentX. Setelah itu, teman-teman perlu modal, yaitu masukkan Ethereum, jangan sedikit-sedikit, dan ke mainnet Ethereum di wallet MetaMask teman-teman. Jadi ini membutuhkan sejumlah modal dan teman-teman perlu membayar gas fee yang mungkin relatif lebih mahal dibandingkan dengan transaksi lainnya karena kita ada di mainnet Ethereum.
Saya sarankan minimal sekitar 0,1 ETH ya teman-teman, agar tidak terlalu kecil. Oke, sudah siap semuanya, kita akan ke cara-caranya. Yang pertama itu adalah cara bridge, di mana bridge ini menjadi syarat airdrop untuk Arbitrum yang baru saja diumumkan dan juga Optimism ya teman-teman. Jadi menurut hemat saya, bridge ini bisa menjadi kriteria penting. Teman-teman kalau misalnya mau airdrop Startnet, wajib melakukan bridge, dan yang wajib pertama itu adalah di startgate.startnet.io. Teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Teman-teman perlu connect wallet ya teman-teman. Connect Ethereum wallet teman-teman, yaitu MetaMask. Setelah itu connect Startnet wallet. Pilih Argent X. Kalau misalnya ini muncul seperti ini, maka teman-teman perlu ke Argent X-nya tersebut dan ganti dari testnet itu menjadi mainnet. Teman-teman create account, standard account, dan akan muncul akun Argent X ya teman-teman. Tampilannya itu akan seperti ini. Yang ini teman-teman pilih yang Ethereum, kemudian yang ini teman-teman pilih yang Startnet. Memang bisa dari Polygon ke yang lain, tetapi ini menggunakan jasa yang lain, yaitu Arbiter Finance. Arbitrum, Optimism, dan chain yang lainnya itu juga akan mengarahkan teman-teman ke Arbiter.finance. Tetapi yang kita mau adalah kita menggunakan jasa Startgate ini dari Ethereum ke Startnet. Teman-teman masukkan misalnya 0,1 ETH, ini bukan wallet utama saya, jadi nggak ada uangnya. Nanti klik transfer, bayar gas fee-nya, jangan lupa. Dan nanti akan masuk ke akun Argent X, teman-teman. Jadi itu adalah tahapan pertamanya untuk bridge yang Startgate ini wajib ya, teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah layer swap. Menurut saya ini tidak wajib. Layer swap ini adalah kita bisa top up crypto itu langsung ke layer 2 tanpa harus lewat bridging ya, teman-teman. Istilahnya adalah on-ramp. Itu kita bisa dari exchange Binance ke akun Startnet kita. Kita klik exchange Binance, kemudian to network-nya itu kita pilih ke Startnet. Misalnya kita masukkan ini 0,05 ya. Perhatikan ada minimalnya dan ada maksimalnya juga ke wallet Argent X teman-teman. Kemudian copy address-nya itu, paste di sini, kemudian swap now. Teman-teman akan mendapatkan kurang daripada 0,05 ETH tersebut. Kemudian confirm. Teman-teman harus mengirimkan ETH-nya itu ke address yang dimaksud yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kalau sudah ditransfer, nanti mereka akan mentransfer koinnya ke akun Startnet teman-teman. Untuk ini cuma contoh saja, jadi saya akan cancel. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan Arbiter.finance, di mana untuk bridge Arbiter.finance menurut saya ini adalah sekali lempar batu kena dua burung. Ini adalah bridge aggregator favorit saya. Belum ada tokennya, jadi teman-teman mengerti ya, kalau kita menggunakan ini secara reguler, maka kemungkinan besar kita bisa mendapatkan airdrop juga dari Arbiter.finance. Jadi, sekali kerjakan tugas, bisa untuk 2 project. Proses pengiriman tokennya itu cepat, bisa balik ke mainnet Ethereum juga dengan cepat karena mereka menggunakan proses pooling, jadi koin-koinnya itu sudah disiapkan, kita tinggal terima dari situ. Ini adalah tampilan daripada Arbiter.finance. Teman-teman bisa kirim dari Arbitrum, Polygon, misalnya kita pilih dari Arbitrum, kemudian kita pilih ini Startnet, jangan lupa untuk connect-kan walletnya kepada Arbiter.finance, nanti kita masukkan berapapun itu. Nah, setelah itu kita akan klik ini, kita akan ada bayar fee untuk Arbiternya, dan gas fee juga nanti akan dikirimkan ke wallet kita. Nah, untuk bridging ini saya sarankan tidak mengerjakan 1 kali saja, tetapi minimal 2 kali dalam waktu yang berbeda. Jadi bisa minggu ini, kemudian minggu depan, atau bulan depan ya teman-teman. Karena di Optimism sendiri itu pernah ada kriteria repeated user, jadi pernah menggunakan ini lebih dari 1 kali di waktu yang berbeda. Jangan kerjakan semuanya di hari yang sama, tetapi bagi-bagi tugasnya agar kelihatan natural.
Perlu diperhatikan juga gas fee-nya itu lumayan tinggi karena kita melakukan bridging, proses smart contract yang tidak sederhana, dan ini dilakukan di mainnet. Lebih banyak dan lebih sering itu lebih baik dan bisa meningkatkan peluang atau probabilitas mendapatkan airdrop lebih banyak. Cara kedua adalah dengan cara trading, di mana teman-teman bisa trading di 10kswap.com. Di sana bisa trading ETH, USDC, DAI, Wrapped Bitcoin, USDT. Tampilannya itu seperti ini, dan ETH yang teman-teman kirimkan daripada mainnet ke startnet itu akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, kita akan connect wallet, connect ke ArgentX. Nanti ETH-nya itu bisa di-trade ke USDC, DAI, Wrapped Bitcoin, apapun itu. Teman-teman ini kerjakan sebagai formalitas saja, trading ke sini, ke situ, ya bikin volume, bikin ada frekuensi trading. Misalnya setiap hari ada trading ya teman-teman, atau setidaknya per minggu itu ada trading. Jangan lakukan sekaligus di dalam satu hari karena seperti tidak natural. Dan ingat ini menggunakan uang beneran, ETH yang teman-teman kirimkan daripada mainnet. Di kriteria airdrop Arbitrum, salah satu kriterianya itu adalah frekuensi transaksi dan jumlah transaksi juga ya teman-teman. Jadi mungkin bisa saja diaplikasikan di sini. Jadi volume trading dan frekuensi trading menurut saya cukup penting. Lebih banyak, lebih sering, lebih baik. Cara ketiga adalah naming service, di mana ada seperti INS-nya, tapi untuk startnet. INS itu apa? INS itu adalah Ethereum Name Service, jadi kita bisa mendapatkan semacam nama walletnya itu seperti apa. Ini disediakan oleh startnet.id. Tampilannya itu seperti ini, merupakan service identity, launch app-nya, kemudian kita connect ArgentX kita, kemudian kita akan cari misalnya Joseph Willis, yang sering komen. Nah, josephwillis.start ya. Ini ada jumlah tahun yang kita harus bayar. Minimal itu 1 tahun. Ini adalah harganya 0,01 ETH, sekitar $20 yang harus kita bayar. Kita bisa register dari Layer 2 ArgentX kita atau dari wallet MetaMask kita. Saya sarankan sih dari Layer 2 saja, wallet ArgentX. Misalnya yang lain, Joko.start ini tersedia ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mint ini, harganya itu lumayan tinggi untuk ini. Nah, apa alasannya ini bisa menjadi kriteria untuk airdrop? Karena melakukan hal seperti ini itu memerlukan modal. Dan modal ini tentu saja bisa menyaring Sybil attackers yang mau memfarm airdrop dari koin-koin. Jadi, dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar ini, itu bisa memfilter dan bisa mengetahui kalau wallet ini itu adalah wallet orang beneran yang memang mau mencoba project-project yang ada di ekosistem startnet. Jadi, real person, bukan bot ya teman-teman. Cara keempat adalah menggunakan DeFi yang ada di startnet, di mana beberapa itu masih dalam tahap testnet, seperti zkLand. Tampilan daripada zkLand sendiri, teman-teman launch testnetnya, kemudian connect ke ArgentX, ganti ini menjadi testnet. Setelah teman-teman masuk ke zkLand, karena ini adalah testnet, jadi teman-teman perlu ETH testnet. Itu diambil dari goerli-faucet.com. Tetapi sebelumnya teman-teman harus ganti jaringan ke Goerli testnet di MetaMask. Cara menggantinya adalah dengan memilih jaringan Goerli Test Network yang biasanya sudah ada. Kalau misalnya tidak kelihatan, nanti teman-teman harus klik Show Testnet. Habis itu teman-teman ke goerli-faucet.com. Tampilannya itu seperti ini. Masukkan wallet address teman-teman, tetapi teman-teman harus sign up dulu dan di captcha dulu. Masukkan ini, send me it, nanti teman-teman akan mendapatkan 0,2 ETH untuk testnetnya. Setelah teman-teman mendapatkan 0,2 ETH, teman-teman bisa mengirimkannya itu ke testnet yang ada di startnet melalui website ini. Masih punya Startgate,
Teman-teman ubah di sebelah kiri atasnya itu dari mainnet ke Goerli ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman konekkan walletnya, Startnet Wallets, Argent X. Nanti akan muncul 0,2 ETH di sini. Teman-teman kirimkan saja 0,1 ETH untuk ke Startnet-nya. Habis itu ditransfer. Setelah ditransfer ya, nanti teman-teman akan punya ETH di sini 0,1 ETH. Bisa teman-teman gunakan untuk disupply dulu di sini. Kita klik, masukkan 0, misalnya 0,05, jangan gunakan semuanya. Ini tidak bisa diubah karena saya tidak ada di wallet ini. Habis itu supply, kemudian teman-teman borrow, jadi teman-teman meminjam, teman-teman taruh ETH sebagai jaminannya, pinjam DAI, dan juga kerjakan yang lain seperti bayar hutangnya, dan sebagainya. Yang tadi untuk ZK-Land, ada ZKX ini, teman-teman harus sign up dulu untuk testnet-nya. Tampilannya itu seperti ini, sign up for testnet, masukkan informasi-informasinya. Kalau misalnya dipanggil untuk testnet, teman-teman kerjakan saja dan beri feedback kepada tim tersebut. Biasanya yang mengikuti testnet tersebut itu akan diberikan reward tokennya untuk project ZKX ini. Ada juga Z Casino, di mana ini bisa kita lakukan untuk Z Casing, tetapi saya kurang ngerti kenapa muncul di sini. Mungkin mereka akan launching di Startnet juga. Selain itu, teman-teman bisa ke website ini dan mencoba aplikasi yang ada di Startnet. Seperti ini di Dapland, ada beberapa games yang teman-teman bisa coba. Tetap stay safe, jangan masuk banyak-banyak, karena bisa saja ada kegagalan smart contract ketika kita mencoba DeFi yang ada di sini. Jadi, jangan gunakan wallet utama atau masukin terlalu banyak uang ketika mencoba game-game atau DeFi yang ada di sini. Kita hanya meninggalkan jejak blockchain saja untuk jaringan Startnet. Tips dari saya adalah tidak menggunakan beberapa akun karena biasanya mereka akan memfilter orang-orang yang menjadi Sybil attackers yang berusaha memfarm sebanyak-banyak mungkin airdrop yang akan muncul nanti ya teman-teman. Jadi mereka bisa ada cara untuk mengetahui apakah teman-teman itu Sybil attackers atau tidak. Jadi lebih baik untuk memfokus pada satu wallet saja. Kita bangun identitas digital yang sehat untuk wallet tersebut. Nah, itu saja untuk informasi airdrop Startnet. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau request untuk project yang lainnya, saya bisa buatkan video ini buat teman-teman sehingga kita bisa sama-sama cuan. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.